Sama pastinya Rosa, Pak. Kemudian anaknya Aldebaran. Lalu juga ada Marsha. Marsha yang telah mengkhianati kepercayaan Ibu Sekar. Marsha itu tega, Pak, untuk membunuh adiknya sendiri, Namira. Mungkin Marsha melakukan itu karena telah kena hasutan Rosa dan Aldebaran, Pak. Lebih baik saat ini, Pak Devan, kita memikirkan bagaimana cara balas dendam, Pak. Main apa Kayak sih? tadi, Oma. Main apa sih? Oh main gitu. Biar Oh Leli tuh, oh bisa. tuh, oh tuh. Oh iya ya. Main apa? Main kayak tadi. Oh kayak tadi. Kayak tadi, Oma. Yang diangkat, yang diangkat gitu. Bu, jangan maksudnya jangan diangkat sampai berdiri gitu, takutnya ntar kakinya ini lagi sakit lagi. Enggak. Alhamdulillah udah sehat berkat doa kalian juga. Ibu kan udah tuh raut wajahnya ada itu udah totalitas sembuh, masa pakai diraguin lagi sih? Iya, maksud gue gini loh, takutnya nanti ibu kan sakitnya suka tiba-tiba, entah kalau misalkan tiba-tiba Agak munduran dikit. Maju banget tuh ngomong. iya kan ngasih tahu. Oh iya. Ya itu takutnya nanti tiba-tiba sakit lagi gitu loh, Bu. Enggak, kata ibu lo enggak. Ya Bu ya, sekarang kan obatnya ya Bu. Iya. Mbak Rosa kok masih sehat-sehat aja. Kayaknya aku kurang banyak nih ngasih racun di makanannya. Kita coba malam ini. Aku akan kasih racun yang lebih banyak dari biasanya. Saya tuh udah yakin banget loh kalau Tante Arumi yang nguncin saya di gudang. Dia kan paling gak suka sama saya kalau saya udah larang-larang dia deketin papa saya. Aku juga kesal dengan Arumi. Awalnya kita punya misi yang sama, tapi belakangan ini sepertinya tujuan kita mulai berseberangan. Kalau memang Arumi terbukti mengunci Elsa di gudang, aku akan bikin perhitungan sama dia. Oh iya, tadi dia juga udah ngeluh gitu loh sama papa. Katanya dia tuh udah gak betah tinggal di Pondok Pelita. Saya gak terima dong kalau dia kayak begitu. Hancur banget sih tuh orang. Ini saya ngapain ceritain ke kamu ya? Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ya aku senang bisa dengerin kamu cerita, dengerin kamu curhat. Siapa yang curhat? Saya juga gak mau ngobrol sama kamu kok. Nah, tapi kan kita suami istri. Emang ya sewajarnya kok kalau saling cerita suami istri. Kamu kalau saya ceritain tentang Arumi, pasti kamu belain dia kan? Buat apa aku belain Arumi? Ya kamu kan sama kayak papa. Selalu berpikir positif. Selalu belain orang. Bukan belain orang. Mungkin lebih ke ya ngasih kamu pengertian. Lebih ke situ aja. Kan. Oh, bener, kamu tuh mirip banget sama papa. Aduh, ngantuk ya. Ngantuk. Ya udah tiduran sini aja. Apaan sih, enggak? Terus kamu mau nyindir di mana? Pintu, kaca, keras. Sakit ntar kepalanya loh. Bisa juga. Sifatnya yang keras kepala seperti ini justru bikin aku selalu kangen sama kamu, Sa. Dulu, waktu kita kekurung di gudang Pondok Pelita, rasanya biasa aja. Tapi kenapa sekarang aku jadi nyaman? Hati aku juga jadi tenang.
Jika semua keterangan Marsha tentang Mama memang benar, aku akan berhenti menggunakan Elsa sebagai alat untuk balas dendam. Dan aku juga akan membayar semua kejahatan yang pernah aku lakukan kepada Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih telah mengabulkan salah satu doa kami. Kesehatan hamba mulai membaik. Terima kasih banyak ya Allah. Engkau maha pemurah. Ampunilah dosa hambamu ini. Maafkanlah hambamu ini. Dan juga ya Allah, hamba terus meminta kepadamu. Minta kepadamu tanpa henti ya Allah. Untuk dapat menemukan Rena. Kembalikan Rena ke dalam pelukan kami ya Allah. Sehatkanlah dia dimanapun dia berada. Lindungilah selalu cucu hamba itu. Pertemukanlah kami kembali. Dia anak yang baik dan selalu taat kepadamu ya Allah. Berikanlah petunjukmu agar kami bisa segera menemukan Rena. Kabulkanlah segala permintaan dan doa hamba ini. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, maafin semua kesalahan aku. Semoga Allah juga maafin kesalahan Tante Laras. Ya Allah, bantu aku supaya bisa pulang ke Pondok Pelita, bisa kumpul sama Oma, Dede Askara, dan semua. Amin. Halo, siang Pak Devan. Mobil Bapak yang semalam mogok sudah saya bawa ke bengkel. Dan sekarang mobilnya sudah dibetulkan. Bagus. Kalau gitu mobilnya bawa ke gudang sekarang. Saya ada di sini. Baik, Pak. Ega, kamu harus ingat ya. Jangan sampai Juno tahu hal ini. Karena kalau dia tahu, dia bisa mengacaukan investigasi saya kepada Marsha. Aman, Pak. Juno nggak akan tahu soal masalah ini. Pak Devan tenang aja. Saya sebentar lagi ke sana. Oke, bagus. Pantas saja. Beberapa hari ini Pak Devan tidak pernah menghubungi saya. Untung aja saya sengaja balik dan tidak mengikuti Rena lagi. Ternyata benar dugaan saya. Diam-diam Pak Devan menjalankan rencana tanpa melibatkan saya dan Arumi. Rencana apa yang Pak Devan jalankan? Aku harus cari tahu sekarang. Tegar, keluarkan saya dari sini, Tegar! Ricky! Iya Pak. Kamu semalaman jaga di sini kan? Iya Pak. Saya monitor terus di sini Pak. Dia memang seperti ini. Iya, dari semalam itu dia ngamuk-ngamuk sampai mukulin kaca Pak. Sampai dia kecapean sendiri. Keras kepala juga rupanya dia. Ya sudah, kamu boleh kembali keluar lagi. Saya mau bicara. Suara itu, aku gak bisa mengenali suaranya. Suaranya udah dirubah, bukan suara asli dia. Dia pasti sengaja pakai alat pengubah suara. Tegar. Kamu Tegar kan? Iya, tebakan kamu benar. Keluar sekarang. Saya mau lihat wajah orang yang mengurung saya. Laki-laki yang pengecut. Marsha, sebaiknya kamu tenangkan diri kamu dulu. Agar kita mudah berkomunikasinya. Saya jelaskan, saya tidak punya niat apapun untuk menyakiti kamu. Selama kamu terbukti tidak bersalah. Dan kamu mau bekerja sama. Kerja sama?
Gimana caranya kita mau kerja sama, Tegar? Kalau kamu mengurung saya dengan cara seperti ini, kamu bisa mengawasi saya, tapi saya nggak tahu kamu di mana dan kamu siapa. Semua orang punya caranya tersendiri kan? Untuk mencapai tujuannya. Bukan begitu? Sekarang kamu keluar. Perlihatkan wajah pengecut kamu itu. Sekarang belum waktunya. Saya akan muncul jika semuanya sudah jelas. Masalahnya itu ada di diri kamu sendiri, Tegar. Kamu yang nggak mau menerima penjelasan dari saya, menerima semua bukti-bukti dari saya. Yang ada hanya tuduhan kamu terhadap ibu saya tanpa bukti. Astaga. Menuduh. Dan tanpa bukti kamu bilang. Tegar, saya sudah bilang sama kamu, saya punya buktinya semua dengan jelas. Kalau gitu tunjukkan kepada saya. Sekarang gimana saya mau buktiin kalau saya dikurung kayak gini? Saya nggak ketemu sama kamu langsung. Saya tidak akan membebaskan kamu selama kamu tidak bisa menunjukkan buktinya kepada saya. Oke, fine. Buktinya ada di laptop saya. Kamu ambil laptop saya di apartemen. Dan kamu juga bisa cek handphone saya. Di sana masih ada chat history saya sama mama kamu. Sebutkan sandi kodenya. 006 kali. Aku benar-benar gak nyangka. Kenapa Mama seperti ini? Mama sendiri yang memerintahkan Marsha untuk mencelakai Namira, Aldebaran, Tante Rosa. Kenapa aku baru tahu sekarang? Dan kenapa Mama tega melakukan itu semua? Tempat apa ini? Kenapa Ega turun di sini? Dan mobil siapa itu? Saya harus cari tempat parkir lain supaya gak ada yang lihat. Kenapa informasi yang selama ini aku dapatkan dari Juno itu bertentangan dengan bukti histori chatnya Marsha? Pak Devan, saya bisa sebutkan siapa-siapa aja orang yang bertanggung jawab atas kematian Ibu Sekar, Pak. Coba kamu sebutkan siapa saja. Yang pertama-tama pastinya Rosa, Pak. Kemudian anaknya Aldebaran. Lalu juga ada Marsha. Marsha yang telah mengkhianati kepercayaan Ibu Sekar. Marsha itu tega, Pak, untuk membunuh adiknya sendiri, Namira. Mungkin Marsha melakukan itu karena telah kena hasutan Rosa dan Aldebaran, Pak. Lebih baik saat ini, Pak Devan, kita memikirkan bagaimana cara balas dendam, Pak.